Ya, shalom saudara. Ya, senang sekali hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-19. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua, saudara. Ya, kemarin saya baru pulang dari Jakarta, tepatnya tadi subuh, saudara ya. Dan waktu saya datang ke ruko, ya, ada di SMCC ada ruko, ya, di Jakarta. Saya bilang, saudara ya, wah ini mah lumayan ya, rukonya udah ada karpetnya, ada panggungnya ya saudara. Terus saya cerita ke teman-teman di Jakarta. Waktu pertama kali kita ngerintis SMCC, itu lantainya benar-benar lantai yang nggak ada karpetnya ya. Sehingga kalau kita lagi ibadah, kita lagi ada yang khotbah, tiba-tiba dengar bunyi prut, prut di situ ya saudara ya. Karena kedinginan ya. Nah saudara, 19 tahun saya melihat kemurahan Tuhan di dalam SMCC dan saya rasa ini hal yang tepat untuk kita boleh belajar sama-sama tentang apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, hari ini tema kita adalah Aku Hadiah Untukmu, ya. Nah, saudara, banyak di antara kita itu senang menerima hadiah, ya. Kita suka menerima hadiah, apalagi menjelang ulang tahun. Hari ini Jeffrey ulang tahun, saudara ya. Jangan lupa diselamatin, ya. Minggu depan saya juga ulang tahun, jangan lupa diselamatin juga, ya. Nah, saudara paling senang menerima hadiah, ya. Tetapi kita mau belajar sama-sama nanti, saudara, bahwa ada dua hal penting yang kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, saudara, kebenarannya adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan hadiah terbesar kepada kita. Ya. Ini hal yang pertama yang kita perlu sadari baik-baik bahwa Tuhan itu telah memberikan hadiah terbesar kepada kita. Ya. Seringkali kita baca ayat ini, ya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada kata telah mengaruniakan, ya, di dalam bahasa Inggrisnya jelas he gave his son, ya. Dia memberikan anaknya, ya. Dan bukankah itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan beri buat setiap kita, ya. Jadi kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa Tuhan itu sudah memberikan hadiahnya yang terbesar buat kehidupan kita. Dan ada kebenaran ini yang kedua, saudara, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Jadi Tuhan itu sudah memberikan pemberian yang baik, sudah memberikan pemberian yang terbaik berupa Yesus, ya. Dan ayat berikutnya dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Tuhan sudah memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ya, pemberian, anugerah. Nah, makanya saya akan memberikan statement ini, saudara. Kita harus menyadari bahwa begini, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita, atau dengan kata lain Tuhan itu, kita ini sudah menerima dari Tuhan segala berkatnya, kasihnya, pengampunannya, anugerahnya, kesempatan, bakat, waktu, dan bahkan kehidupan. Ya, sengaja saya tulis ini dulu, saudara, ya. Tadi pas Ko Budi di ibadah pertama menutupnya, saya nangkap sesuatu, ya, karena banyak orang seringkali nggak menyadari, ya, bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Makanya saya perlu tegaskan bahwa Tuhan itu sudah kasih segala berkatnya, segala kasihnya, segala bakatnya, waktu, kehidupan, kemampuan. Sehingga begini, saudara, nggak lagi ada alasan untuk kita nggak menyalurkan itu kepada orang lain.
Ya, karena ada prinsip seperti ini, bahwa kita hanya bisa memberi dari apa yang kita telah terima. Jadi kenapa orang nggak bisa memberi? Karena bisa jadi dia nggak sadar bahwa dia itu telah menerima segalanya. Makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Jadi nggak ada alasan buat setiap kita kalau kita nggak menyalurkan itu kepada orang lain. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan sudah memberi segalanya. Sekarang apa yang Tuhan mau kita lakukan? Mudah-mudahan tidak ada yang seperti di Jakarta, saudara. Waktu saya klik ini di Jakarta kemarin, ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Tiba-tiba kepencet, saudara. Kepencet itu slide-nya amplop persembahan bisa ditaruh di brankas, ya. Jadi saya bilang bukan suatu kebetulan, ya. Yang Tuhan mau itu saudara persembahan, ya. Jadi, ya. Nah, saudara, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ini, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Kita ini buatan Allah, kita harus sadar kita itu dalam bahasa Inggrisnya keren, God's masterpiece, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, bagaimana dengan ayat ini, saudara? Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5, ya, khususnya di ayat 13 sampai 16, ya, dikatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Tuhan gak bilang kamu harus menjadi garam, kamu harus menjadi terang, tetapi ini adalah sebuah identitas yang penting bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah identitas bahwa kita semua adalah garam dan terang. Garam itu bicara bisa dirasakan, ya. Terang itu bisa dilihat. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan? Apa yang Tuhan mau orang lihat dalam kehidupanmu? Adalah orang-orang melihat perbuatanmu yang baik. Orang bisa merasakan, orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain begini, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan hadiah terbesar dalam kehidupan kita, segala anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tadi bilang bahwa kita itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, dan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Saya langsung masuk aja, saudara, ya. Ini kejar-kejaran dengan waktu. Ya, biar tepat. Nah, bagaimana kita sekarang menjadi hadiah buat orang lain? Tujuan Tuhan memberikan kita hadiah adalah juga supaya kita bisa menjadi hadiah buat orang lain. Saya ketularan Anton, ya biar keren dikit saya kasih akronim 3K. Ya. Saya paksa-paksain lah pokoknya ya saudara ya. Ya. Yang penting mirip. Yang pertama saudara, bagaimana bisa menjadi hadiah buat orang lain? Yang pertama adalah lewat kasih kita. Karena Tuhan sudah mengasihi setiap kita, ya makanya kita harusnya mengasihi orang lain. Kalau saya teringat saudara di 2 Timotius pasal yang ketiga, ciri-ciri orang
di akhir zaman, ciri-ciri pertama adalah manusia mencintai dirinya sendiri. Kenapa mencintai dirinya sendiri? Kasih Tuhan itu nggak ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu bagaimana menjadi hadiah bagi orang lain? Ya, ada 3 hal ya, memberi tanpa pamrih. Kasih itu selalu perwujudannya itu memberi. Memberi tanpa pamrih. Termasuk hal-hal sepele, saudara. Kemarin waktu di Ruko di Jakarta, saudara, saya bacain satu-satu itu tulisan yang nganggur soalnya ya. Waktu lagi persiapan nanti syuting yang saudara nanti akan lihat ya. Saya bacain satu-satu. Dan kata-kata yang paling umum yang keluar adalah terima kasih sudah memberi. Sudah memberi sesuatu dalam hidup saya. Kasih itu simple, saudara. Kasih itu simple, hal-hal kecil yang kita lakukan buat orang lain. Lewat pemberian kita, itu menunjukkan kasih kita. Yang kedua, mengasihi orang dengan tulus. Ya, motivasinya tulus, saudara. Ya, bukan mengasihi karena kita menginginkan sesuatu dari orang lain. Dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya ini adalah melepaskan pengampunan. Ya. Bahwa memang banyak orang juga mungkin punya salah sama kita. Ya, tetapi kita harus bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang itu. Itu yang pertama, saudara. Kalau kasih, saudara gak usah diajarin. Ya, kasih saudara punya dan saudara udah melakukan. Coba lihat kiri kanannya punya penuh kasih gak, saudara? Ya, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi hadiah bagi orang lain. Yang kedua adalah lewat karunia saudara. Ya, lewat karunia kita. 1 Petrus 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, melayani dengan karunia, makanya pertajam karunia yang ada, saudara. Karunia apapun. Kemarin saya konseling seseorang di Jakarta, sepasang suami istri, yang justru malah saya belajar banyak dari orang itu. Karena dia cerita, kok saya ini berdoa sama Tuhan, supaya saya diberi karunia bernubuat. Ya. Supaya saya diberi karunia bernubuat. Terus saya tanya, saya penasaran, kenapa kamu doa seperti itu? Supaya saya bisa tolong orang. Supaya saya bisa tolong orang. Dan dia cerita. Setiap dia punya karunia guru nabi, terus profetiknya kuat, belas kasihannya kuat, saudara. Dan dia tulis orang-orang yang dia doakan. Orang-orang yang Tuhan taruh untuk dia doakan. Dan apa yang menjadi hasilnya. Dan dia udah kerjakan bertahun-tahun. Waktu dia cerita, saudara saya terinspirasi. Bahwa setiap karunia itu digunakan untuk menolong orang lain. Untuk jadi hadiah buat orang lain. Saya pikir supaya dia jadi terkenal gitu. Enggak, supaya saya bisa tolong orang. Dan Tuhan taruh karunia itu. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana dengan karunia? Mendoakan. Saudara jangan anggap enteng doa ya saudara ya. Walaupun itu seringkali jadi alasan buat orang malas nolong. Ya, orang-orang kesusahan, saya doakan ya. Ya bukan, walaupun seringkali begitu saudara. Tetapi doa itu sesuatu yang sangat penting. Ya, mendoakan orang-orang. Ya. Kalau saudara digerakkan Tuhan, boleh nggak saya berdoa buat kamu gitu saudara. Ada satu kejadian yang membekas, walaupun ini saya mau bilang ya bahwa banyak orang yang berdoa juga buat Via. Tapi suatu kali ada seseorang ya yang tiba-tiba datang ke saya. Dan jujur pada waktu itu masa-masa di mana saya itu lagi di masa yaitu saudara rada stres ya, bagaimana apa yang menjadi kehidupan Via ini saudara. Saya lagi stres gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang, saya gak dekat sama dia. Saya gak kenal dekat sama dia. Tiba-tiba dia telepon saya, dia cari saya terus. Ya,
Dan dia cuma bilang begini, kok boleh nggak saya berdoa buat Via? Dan buat saya, saudara, buat saya itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Waktu dia berdoa, akhirnya ketemu berdoa walaupun yang didoain lari-lari terus, saudara di sini ya. Tetapi buat saya, hari itu ada dua hal penting. Bahwa Tuhan tahu, saya belajar bahwa Tuhan tahu semuanya. Dan yang kedua, betapa pentingnya ada orang-orang yang peduli di dalam kehidupan kita. Itu sangat berharga, saya nggak akan pernah lupakan. Dan pepatahnya bilang ya, kalau kamu melakukan kebaikan, lupakan segera. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, ingatlah seumur hidup. Berdoa itu penting, saudara. Kalau saya hanya bisa berdoa kalau Tuhan gerakan, saudara. Lakukan itu. Yang ketiga, kehadiran. Biar pas 3 aja sih sebetulnya, saudara ya. Kehadiran itu menyediakan waktu bagi orang lain. Itu penting. Ya. Saya juga mau tanya, ya. Coba nanti tanya ya, kehadiran saudara itu penting nggak, berharga nggak? Ya. Kehadiran saudara berharga nggak buat orang-orang di sekeliling? Ya, coba tanya ya. Menyediakan waktu bagi orang lain. Yang kedua, menemani mereka di masa-masa sulit. Ya. Itu penting, saudara. Ya. Ada di masa-masa sulit mereka, kita ada buat mereka. Kita bisa tolong mereka, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi hadiah itu mungkin susah. Ya. Kelihatannya susah, kayaknya kok menjadi hadiah buat orang lain itu susah ya. Saudara nggak pernah tahu bahwa setiap hal yang saudara berikan buat orang lain, yang mungkin bagi saudara itu sepele, bagi orang itu berarti ada kehidupan yang dipulihkan. Saya paling ingat saudara ada sebuah kisah nyata. Ya mungkin juga saya pernah ceritakan, tapi saya mau ceritakan sama saudara. Karena kisah nyata ini di Amerika, saudara. Itu benar-benar membuat saya mengerti bahwa perbuatan sekecil apapun buat orang lain itu berdampak buat kehidupan. Suatu kali ada seorang mahasiswa yang seringkali dibully sama temannya. Hari ini marak sekali pembulian, ya. Dia dibully sama rekan-rekannya dan pada hari itu waktu dia berangkat ke kampus, dia udah bertekad bahwa begini, hari ini kalau saya dibully lagi, saya akan mengakhiri hidup saya. Dan benar, dia ngalamin pembulian lagi, saudara. Dipukuli sama teman-temannya, tasnya dibuang, buku-bukunya diserakan semua. Dan kemudian, saudara, ada seorang mahasiswa yang melihat kejadian itu. Dan kemudian dia itu menolong orang itu, bawain bukunya, singkat cerita mereka jadi berteman. Dan ternyata anak yang dibully itu, akhirnya itu lulus dengan cum laude, predikat terbaik. Dan dia speech, dia pidato di depan semua yang datang, semua wisudawan, dia bilang, kalau saya ada di tempat ini, itu karena ada satu orang yang peduli dengan hidup saya. Temannya nggak tahu loh, saudara. Temannya nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan, hal kecil yang dia lakukan, ternyata itu berdampak buat kehidupannya. Kita nggak pernah tahu. Ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin lagi frustasi, lagi putus asa, tetapi waktu saudara datang, saudara memberikan kasih saudara, saudara menyediakan diri saudara buat mereka. Dampaknya itu kehidupan yang kekal. Bisa kekekalan ya. Saya sering kutip lagu Thank You ya. Saudara, kemarin saya disuruh nyanyi, nggak bisa ya. Lagu Thank You itu sangat menginspirasi saya, saudara. Judulnya Thank You, yang nyanyi Ray Bowles ya. Jadi saudara lihat itu lagu lama banget ya.
Cuma itu yang yang sering jadi inspirasi saya. Jadi lagu itu cuma cerita simple, ada dua peristiwa. Yang pertama ceritanya dia lagi jalan-jalan ke surga dan kemudian tiba-tiba ada orang yang nyalamin dia. Yang nyalamin dia dan orang itu berkata, "Terima kasih karena kamu, aku ada di sini." Terus orang itu cerita, siapa yang guru sekolah minggu di sini? Banyak ya. Orang itu cerita, "Kenapa aku ada di sini? Karena kamu itu dulu guru sekolah mingguku. Dan kamulah yang memperkenalkan aku kepada Kristus. Terima kasih karena kamu, aku ada di sini." Terus dia jalan-jalan lagi, saudara, lagu itu bercerita di jalan-jalan lagi. Dan ada orang lagi kasih salam lagi. Ya, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Dan dia cerita, mungkin kamu gak kenal aku. Ya. Tetapi suatu saat ada misionaris datang ke tempatmu. Dan dia mau pergi ke tempat saya. Kamu gak punya uang banyak pada waktu itu. Tapi kamu kasih semuanya. Dan berkat uangmu itu, misionaris itu datang ke tempat saya. Dan saya bertemu dengan Tuhan. Dan dia pulang lagi, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Lagu itu, saudara, itu menginspirasi saya. Jadi saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya rindu nanti di kerajaan surga. Kalau emang ada banyak orang yang bilang sama saya, terima kasih karena kamu, aku ada di sini. Apapun yang saudara lakukan, perbuatan sekecil apapun, saudara, biar seperti tema yang kita hari ini lakukan, kita boleh menjadi hadiah bagi orang lain. Langsung aja, saudara. Nah, waktu saya lagi nyusun ini, saudara, saya nemu kata-kata ini, mudah-mudahan karena ada Roni, kata-katanya tepat, ya, dari kasih dan karunia serta kehadiran. Saya tiba-tiba malam waktu merenungkan saya mendapat kata ini. Let your love become hope for others. Biar kasihmu menjadi membawa pengharapan buat orang lain. Yang 2 sama 3 rada keren kan, mirip-mirip saudara ya. Your gift become a gift to others. Gift itu berarti karunia. Karuniamu menjadi hadiah bagi orang lain. And your presence become a present to others. Kehadiranmu menjadi hadiah bagi orang lain. Saya minta pemain musik kembali. Tiba-tiba di ibadah pertama ada ada sebuah lagu yang Tuhan taruh yang kita mau nyanyi sama-sama hari ini. Untung WL-nya Dian ngerti banyak lagu, ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita naikkan pujian ini.